si UMKM itu ada yang brandingnya sudah kuat, ada yang udah punya logo, ada yang udah punya warna, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menemukan beberapa brand yang sebenarnya mereka belum punya strategi dari brandnya itu sendiri. Nah, ini contoh yang kemarin kita belajar STP. Jadi nanti tuh sebenarnya saya mau minta kalian belajar terkait dengan gimana sih sebenarnya cara membuat si STP ini. Kita akan mulai dari segmentasi dulu. Di sini saya bagi ke 6 klasifikasi. Itu ada demografi. Demografi saya bagi ke, ini kita ngomongin case tadinya adalah kopi kenangan. Itu saya bagi ke Gen X plus Boomers, Gen Y, sama Gen Z. Lalu selanjutnya ada kelas ekonomi di sini. Itu ada menengah bawah, menengah atas. Gitu. Intinya kalau segmentasi itu kita harus dapat dulu semua datanya. Klasifikasinya seperti apa. Nah, lalu di sini ada domisili atau demografi. Saya baginya ke based on domisili. Ada desa, kota, terus ada provinsi, ada negara, seperti itu. Terus teknologi. Kalau kopi kenangan itu kan dia base-nya teknologi. Kenapa? Karena dia juga punya aplikasi sendiri gitu. Nah, teknologi ini juga dibagi berdasarkan apa yang ada di dalam aplikasinya. Dia tanyalah ke customernya, mereka sukanya yang apanya nih? Oh, fiturnya apa hanya basic yang penting ada doang, atau dipakai sebagai transaksi, atau bahkan ada yang juga maniak terkait dengan aplikasinya, jadi sering explore terkait dengan aplikasinya. Lalu ada juga yang namanya psikografi, itu preferensi halal. Apakah customer-nya most likely peduli, atau tidak peduli, atau bahkan cukup peduli. Nah, itu kita juga perlu tahu. Lalu terkait dengan konsumsi kopi, di sini juga kita perlu tahu perilaku mereka saat mengkonsumsi produk yang kita berikan, itu apakah jarang, sesekali, apakah seminggu pasti beli, ataukah justru setiap hari. Seperti itu. Nah, kita masuk ke targeting. Jadi kalau segmentasi itu gede bangetnya, kalian ambil sebesar-besarnya, lalu di targeting kalian pilih yang mana aja nih yang mau difokuskan. Ya, kelompok mana yang memiliki jumlah yang cukup banyak untuk menjadi segmen potensial yang bisa ditargetkan. Lalu, apakah segmen tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan? Nah, itu juga perlu dijawab. Lalu, apakah perusahaan memiliki resource untuk menjangkau segmen tersebut? Ya, kalau misalnya kita bagi domisili, misalnya dia ternyata di Papua, cuma ada 5%, terus resource-nya itu nggak memungkinkan, ya berarti jangan diambil. Kayak gitu. Lalu, apa ada batasan untuk menjangkau segmen tersebut? Misalnya regulasi. Nah, kalau misalnya kita pakai teknologi, contohnya, atau kita mau ada cap halal atau enggak halal, em, itu kan ada regulasi yang kita harus daftarkan ke lembaga yang resmi. Nah, kalau misalnya ternyata kita mau menyasar itu dan itu tidak memungkinkan untuk kita klaim karena keterbatasan biaya misalnya, nah itu jangan diambil seperti itu. Lalu juga kalian harus memahami perilaku dari customernya. Kira-kira dari yang semuanya yang ada, segmen mana yang cenderung menjadi pembeli yang loyal? Apakah yang sering konsumsi, ataukah justru mau meningkatkan apa namanya, mau menjangkau yang belum loyal? Tapi disarankan di sini sebenarnya mencari potensi-potensi pembeli, calon pembeli atau calon yang akan mengkonsumsi baik jasa maupun servis untuk menjadi pembeli yang loyal. Nah, sekarang kita masuk ke targeting dari kopi kenangan. Masuk ke generasi di sini. Mereka ngambilnya Gen X
dan juga millennials, di mana memang ini kalau di total itu memang menjadi kategori yang sangat dominan seperti itu. Lalu untuk kelas ekonomi di sini dia mau ngambilnya itu yang menengah. Walaupun sebenarnya di total dua-duanya sama-sama 50% kalau menengah, tapi menengah atas dan menengah bawah pun kalau di total menjadi 50%. Nah, cuma dia melihat potensi, potensi mana yang akan kuat, yang kalau misal ditargetkan itu akan terus melakukan repurchase juga, seperti itu. Lalu di sini domisili menjadi menarik saat kita lihat 45% itu adalah desa, tapi justru mereka tidak memilih desa ini gitu. Justru yang dipilih itu provinsi, negara, sama kota. Kenapa? Nah, di sini kita bisa lihat juga kalau misalnya ada kemungkinan bahwa perusahaan dari Kopi Kenangan itu sendiri belum memiliki resource yang cukup untuk menjangkau segmen yang ada di desa. Entah itu logistik, entah itu memang juga ada hubungannya sama biaya, seperti itu. Lalu masuk ke teknologi, di sini dia ngambil yang antusias dan juga transaksi online gitu. Dimana memang di sini kita tahu kelihatan banget bahwa Aiming itu aplikasinya ingin digunakan sebagai transaksi pembelanjaan dibandingkan hanya sebagai uh, aplikasi yang loyal aja, hanya untuk pelanggan yang loyal. Tidak hanya untuk pelanggan yang loyal, tapi justru dia mau bikin aplikasi ini sebagai metode untuk pembelanjaan dari produknya. Lalu untuk preferensi halal di sini yang diambil itu adalah cukup peduli dan sangat peduli. Nah, di mana di sini Kopi Kenangan melihat opportunity bahwa bisa semua dilakukan terkait dengan regulasi yang mau mereka apply untuk klaim halal itu sendiri. Lalu untuk konsumsi kopi, mereka pastinya itu mengambil yang setiap hari konsumsi, seminggu mengkonsumsi, dan sesekali mengkonsumsi. Untuk yang jarang, itu mereka tidak coba targetkan, sehingga kalau misal kalian di apa namanya di menunya Kopi Kenangan, itu lebih banyak menu kopinya yang mereka explore dibandingkan menu non coffee. Sangat berbeda dengan Starbucks kalau kalian compare. Kalau Starbucks itu sangat banyak menu non coffee yang memang mereka explore. Nah, sebelum saya masuk ke positioning, kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Karena kalian benar-benar harus paham ini. Di minggu depan tuh saya ada minta presentasi terkait semua hal yang hari ini saya present ke kalian. Mbak, izin nanya Mbak. Boleh. Mau nanya soal yang domisili ini, apa ya yang ngebedain Mbak dari kota, provinsi, sama negara? Maksudnya targetnya itu kayak gimana? Misalkan negara tuh dalamnya ada provinsi juga dan ada kota juga. Tapi yang dimaksud di sini tuh yang kayak gimana Mbak? Oh, jadi kalian gak harus ngikutin yang Kopi Kenangan lakukan ini, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari si domisili yang Kopi Kenangan bedah ini, dia tuh berusaha tahu dari customer yang udah beli, itu mayoritas itu mereka eh, lokasinya tuh berada di mana, kayak gitu. Jadi misalnya kita let's say mayoritas mereka beda-beda negara, itu ada berapa orang. Kayak gitu loh. Jadi misalnya kita ngomongin yang 18%. Sorry, mana ya? Jangan 18%. Misalnya kita ngomongin kota gitu ya. Nah, kalau misalnya pembagiannya di kota, berarti 9% ini mereka memang tinggalnya itu ada di kota-kota besar. Surabaya, terus apa namanya di pusat kotanya. Kalau misal dia memang masuknya di desa, berarti dia bukan bermaksud
mengecilkan, tapi memang dia berada di pelosok gitu. Jadi lebih ke posisinya. Nah, kalau misalnya negara itu dia udah masuknya ke antar negara gitu. Karena Kopi Kenangan itu setahu aku juga ada yang udah buka di luar juga. Kayak gitu sih Alicia. Oke, thank you, Mbak. Sama-sama. Mbak izin tanya, Boleh. em, ini semua berarti datanya kita sendiri atau gimana ya Mbak? Karena spesifik banget itu pakai persen. Gimana, gimana? Ini datanya berarti emang kita cari sendiri atau melihat berdasarkan apa ya Mbak? Soalnya itu spesifik banget pakai persen kan? Iya, jadi sebenarnya yang saya minta ke kalian itu survei aja ke customernya. Tapi kalau memang nggak bisa, itu kalian bisa interview si ownernya. Oh Gimana? iya, jadi kalau berarti kalau misalkan kita pakai yang dari Google Form itu nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Jadi berarti nggak harus sama banget kayak yang Mbak Kila present di sini ya? Ya, nggak harus kok, nggak harus sama banget. Makanya saya bilang tadi, nggak usah sampai dibedah. Apakah dia di desa, apakah dia di kota, apakah dia di provinsi, gitu nggak usah. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Mbak, saya izin bertanya. Ya, Saya kan UMKM itu kan kayak tote bag gitu-gitu ya. Berarti mm-mm. nggak usah dimasukin preferensi halalnya atau diganti apa, Mbak? Oh, enggak harus kayak nih. Kalau misalnya kamu lihat, yang preferensi halal itu kan masuknya ke psikografi. Nah, kamu cari aja elemen psikografi lain mananya nih yang bisa dieksplor. Apakah apa namanya preferensi orang yang simple atau misalnya dia memang tipe yang suka bawa barang banyak. Jadi lebih ke psikografi sih. Nggak harus mengikuti persis kayak gini. Yang penting dia masuk ke klasifikasi demografi ada 3, psikografi ada 2, dan perilakunya ada 1. Oke, makasih Mbak. Oke. Berarti yang harus dicari 6 aspek itu dong, Mbak. Iya, Oke. ada lagi kira-kira apa udah cukup? Saya asumsi cukup ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, setelah kalian udah segmentasi, udah targeting juga, nah kita masuk ke positioning. Nah, dari dari 6 hal tadi, kalian pecah jadi 2 aspek yang cukup kuat dan menurut kalian ini akan menjadi apa ya, poin yang sangat kuat untuk si brandnya gitu. Kita bagi ke diagram Y sama X. Semakin ke atas dia semakin peduli sertifikat halal, semakin ke bawah dia semakin tidak peduli, semakin ke kanan dia semakin perlu teknologi, semakin ke kiri dia semakin tidak menggunakan teknologi. Kayak gitu. Lalu kita bedah. Kita mau tahu posisi kita kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, kita tuh ada di mana sih gitu. Breakdown, siapa aja kompetitor yang menarget target market yang sama? Apa saja yang kompetitor tawarkan? Apa yang menjadi keunggulan dari produk yang ditawarkan? Posisi mana yang belum bisa diisi oleh kompetitor lainnya? Nah, poin yang ini paling penting, posisi mana yang belum bisa diisi oleh kompetitor lainnya, karena lebih baik garis X sama Y-nya itu pilih 2 hal yang belum diisi oleh kompetitor lainnya, atau setidaknya mereka juga menggunakan itu tapi sangat minim, sehingga kita bisa benar-benar kuat dan sangat beda gitu posisinya dibandingkan dengan kompetitor. Lalu bagaimana caranya agar brand dapat berbeda dengan brand lainnya? Nah, ini juga sangat penting. Kayak gitu.
Nah, lalu habis itu kalian masukin ke apa namanya? Ke garis ini, ke diagram ini, dan saya minta ini tuh ada titik atau ada apa ya? Bukan kayak kalian seenaknya aja, ini mau taruh lebih atas, ini mau taruh lebih kiri, ini nggak bisa seasal itu gitu. Berarti kopi kenangan kalau di sini posisinya dia itu yang paling peduli sama sertifikasi halal dan paling memanfaatkan teknologi gitu. Lalu kalau Fore gimana, Mbak? Oh, dia itu mementingkan teknologi, tapi untuk campaign halalnya itu dia sosok aja, tapi ada kayak gitu. Terus Kulo di sini apa, Mbak, posisinya? Oh, kalau di sini dia sebenarnya modern tapi teknologi yang dipakai ya nggak maksimal sih, sosok aja gitu. Dan preferensinya dia terhadap sertifikat halal juga eh, biasa aja gitu, setara lah sama Fore kayak gitu ya. Jadi kalian harus tahu nilai yang kalian bukan bukan exact number ya, tapi kalau di compare dia tuh posisinya ada di mana. Nggak bisa kalian kayak mentang-mentang ini diagram nggak ada angka asal aja gitu masukinnya. Lalu saya coba bahas yang ada di kuadran 3. Nih, misalnya kita ngomongin Starbucks di sini ya. Di sini dia berada di kolom tidak sertifikat halal. Berarti dia ada bener-bener di bawah sini gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk teknologi dia ada loh kartu member dan lain-lain, apps juga, tapi belum se-dieksplor itu sebenarnya. That's why secara teknologi dia tuh agak di tengah sini. Sebenarnya ini saya perlu geser dikit sih ke kanan. Ini bisa digeser dikit sebenarnya ke kanan. Kayak gitu. Gitu kurang lebih untuk si diagram positioningnya. Kira-kira, oh ya belum. Saya admitin dulu. Nah, lalu setelah itu, kopi kenangan juga memutuskan setelah mereka breakdown diagramnya, dan dia juga sempat cari juga di sosmed gitu. Dua aspek yang paling membedakan kopi kenangan dengan kopi-kopi lainnya yaitu preferensi halal dan juga penggunaan teknologi. Sehingga dia langsung ngelaut banget sampaikan message-nya dia terkait positioningnya. Dia taruh di ada statement halal di bio-nya kopi kenangan. Lalu di Instagramnya juga ada konten eh, apa namanya dapat cap dari MUI juga. Lalu di Instagramnya dia branding kalau ada penggunaan aplikasi terkait dengan kopi kenangan seperti itu. Itu kurang lebih untuk STP. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Izin Mbak, izin tanya. Ya, Ini boleh. kan kalau kopi kenangan kan ada bahan pendukung nih Mbak, konten-kontennya. Kayak yang ini, yang Twitter, habis itu yang halal sama yang teknologi. Ini kan udah ada konten pendukungnya Mbak. Nah kalau kita udah nentuin apa namanya STP-nya, tapi belum ada konten pendukungnya bagaimana Mbak? Nggak apa-apa, ini sebenarnya lebih ke contoh. Nanti berarti setelah kalian udah dapat positioningnya, kontennya tuh harus mendukung untuk nguatin positioning dari brand UMKM itu sendiri gitu. Oke, berarti nanti untuk present Kalian bisa sumber, bikin prototype, oh prototype atau prototype aja. oke, oke, prototype atau dummy gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, oke, siap. Makasih Mbak. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Sekarang pembahasan, tadi itu baru pengantar. Tenang, ini kita perkuliahan hari ini agak 30 slide ya. Jadi, yang pertama itu subbabnya adalah customer base brand equity dan brand positioning. Mungkin dari kalian nih sekarang, saya juga dapat insight juga dari anak-anak semester atas. Anak-anak yang lagi magang ya. Udah magang apa belum sih? Pokoknya, ya yang lagi magang.
yang setahun di atas kalian itu tuh pada sempat komplain karena PPT saya itu banyak banget tulisannya dan terlalu banyak teori. Kenapa saya perlu melakukan itu di semester ini? Karena setelah setelah UTS itu kalian udah tinggal presentasi project doang ke saya. Jadi saya dituntut untuk bikin kalian paham banget terkait dengan teori komunikasi pemasaran, di mana di sini saya sempilin developing brand strategy. Biar apa? Biar nanti UMKM yang kalian terima itu bisa kalian explore dengan materi-materi yang saya udah kasih ini. Nah, selanjutnya yang tadi poin pertama, customer based brand equity and brand positioning. Itu sebenarnya apa sih? Eh, CBBE ini sebenarnya itu merupakan konsep pemasaran yang fokusnya itu pada memahami persepsi dan juga respon konsumen terhadap merek. Nah, di sini sebenarnya tugasnya itu kita perlu mencari apa sih yang membedakan dari pengetahuan merek nih sebenarnya tuh apa sih apa namanya deskripsi produk yang kita kasih itu nanti di-compare ke perilaku dan preferensi dari konsumen gitu. Pada dasarnya, si BBI ini bisa positif ketika konsumen bereaksi secara menguntungkan terhadap produk yang kita berikan dan juga upaya pemasaran yang kita berikan. Seperti apa contohnya reaksi menguntungkan? Oh dia ikutan beli, oh dia ikutan like, oh dia ikutan komen, oh dia ikut berinteraksi di campaign-campaign yang kita lakukan. Seperti itu. Sementara si BBI negatif itu menunjukkan respons yang kurang menguntungkan. Respon yang kurang menguntungkan ini sebenarnya apa sih? Ya dia nggak mau ikut campaign-campaign yang kita berikan. Dia nggak mau ikut meramaikan traffic yang sedang kita jalankan. Dia even bahkan bisa jadi nggak tertarik sama produk yang sudah kita pasarkan. Nah, konsep ini juga menegaskan pentingnya menciptakan pengalaman merek yang positif dan asosiasi yang baik di pikiran dan juga hati konsumen, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian dan juga loyalitas terhadap merek. Nah, karena kita tahu customer based brand equity itu harus memahami respon dari konsumen atau kita harus memahami pengetahuan apa yang mereka dapat, perilaku mereka seperti apa, itu kita perlu menciptakan yang namanya pengalaman merek. Kita harus memberikan pengalaman kepada mereka, baik secara online maupun offline, seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa sebenarnya walaupun ada beberapa brand yang fokusnya itu online, saat ada exhibition bareng-bareng sama kompetitornya, dia pasti tetap ikut. Kenapa? Karena mereka perlu memberikan pengalaman kepada konsumennya. Biar apa? Biar brandnya itu mendapatkan respon yang menguntungkan, respon yang positif terhadap produk yang kita pasarkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada brand equity as a bridge. Nah, maksudnya apa nih, Mbak? Sebenarnya si BBI ini punya dampak penting dalam pengelolaan merek. Nah, sebenarnya kan tadi yang udah saya jelasin bahwa di konsepsi BBI ini perusahaan itu perlu menciptakan pengalaman bagi konsumen. Dan ini tuh bisa disebut sebagai investasi jangka panjang juga dari perusahaan terhadap konsumennya. Kenapa? Karena saat kita memberikan pengalaman ke konsumen, itu kita juga membangun value dari brand yang kita punya. Bukan cuma jumlah uang yang dihabiskan aja, tapi value di luar itu seperti awareness, traffic, kenaikan jumlah followers, positioning, orang jadi semakin tahu kalau misalnya kopi kenangan itu ternyata lebih ke preferensinya halal dan teknologi, seperti itu. Jadi
kalau misalnya suatu hari kalian masuk ke sebuah company dan company-nya itu bilang, iya saya pokoknya punya budget marketing XXX, saya mau jadi sales BBB gitu. Ya, balik lagi dulu nih, mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya memang company-nya itu brand yang sudah lama, ya ada kemungkinan bisa langsung berdampak ke sales. Tapi kalau ternyata brandnya baru, kemungkinannya nggak besar, tapi ya bisa jadi nggak bisa. Kenapa? Karena uang yang kita habiskan untuk membangun si brandnya itu, misalkan pun kita memakai konsep CBBI ini, itu tuh ada value lain, ada value awareness, ada value loyalitas, ada value branding, ada value positioning. Itulah hal-hal yang perlu kita sampaikan ke customer dalam konsep CBBI ini. Jadi nggak bisa tuh langsung kalau konsep CBBI itu nggak bisa langsung kayak udah lo harus beli A ya karena ini murah, nggak bisa. Mereka butuh value lebih dari itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, apa sih yang didapat kalau value-value-nya itu udah disampaikan? Setelah value itu disampaikan, kita tuh bisa membentuk persepsi dari si konsumen. Seperti itu. Jadi, setelah kita punya sebuah pengetahuan, kita buat mereka memiliki pengalaman dengan brand kita. Lalu dari pengalaman itu kita tanam juga value-value yang mau disampaikan, sehingga nanti hasilnya adalah persepsi dan juga perilaku positif. Seperti itu. Nah, lalu gimana sih caranya membuat brand knowledge yang kuat? Pengetahuan tentang merek yang kuat itu gimana caranya? Seperti itu. Caranya itu sebenarnya kita punya satu kunci, yaitu kita harus memiliki nilai yang membedakan dan mendukung nilai si brand itu sendiri. Kita harus bisa membangun memori apa ya? Memori yang sangat melekat pada pada apa namanya asosiasi pikiran dari si konsumen sehingga nanti itu akan tertanam di dalam ingatan konsumen pengetahuan itu sendiri. Nah, ada dua hal utama dalam pengetahuan merek. Yang pertama adalah brand awareness, yaitu kesadaran merek, dan yang kedua adalah brand image atau citra merek yang kita sudah pelajari juga waktu itu saya yang ajarin. Nah, kesadaran merek itu berhubungan dengan seberapa kuatnya ingatan tentang merek di dalam pikiran konsumen. Sedangkan citra merek adalah pandangan konsumen tentang merek yang tercermin dalam asosiasi-asosiasi merek yang mereka miliki. Nah, brand asosiasi itu ada apa aja, Mbak? Sebenarnya lebih ke informasi-informasi yang terhubung dengan merek dalam ingatan konsumen. Ini kita udah pernah pelajarin juga di semester 3. Di semester 1, sorry. Misalnya, merek seperti Apple berhasil menciptakan citra merek yang positif berkat produk yang inovatif dan pemasaran yang baik. Ini menunjukkan penting untuk mengelola pengetahuan merek dengan baik untuk memperkuat nilai merek. Kalau kalian lihat logo Apple, terus dia kegigit, itu pasti kalian udah langsung tahu gitu. Oh, itu Apple. Oh, store Apple ada di situ. Kayak gitu. Nah, itulah brand association yang dimasukkan juga ke brand image atau citra merek, yaitu persepsi kita saat kita lihat mereknya. Seperti itu. Nah, kalau kesadaran merek itu sebenarnya lebih ke kuat apa enggak ya orang ini tentang produknya. Kalau misalnya nggak ada logo, cuma ada tulisan think different, orang-orang bakal tahu nggak ya kalau misalnya itu tuh Apple. Seberapa kuat gitu loh, seberapa kuat awareness-nya dari brand tersebut. Kayak gitu.
Nah, selanjutnya ini ada apa namanya sources dari brand equity. Tadi kebagi dua, seperti yang saya bilang, yaitu brand awareness dan juga brand image. Nah, untuk brand awareness sendiri itu ada yang di breakdown menjadi brand recognition atau pengenalan merek dan juga brand recall atau ingatan merek. Nah, pengenalan ini sebenarnya adalah, atau brand recognition ini adalah sebenarnya kemampuan untuk mengkonfirmasi paparan sebelumnya terhadap merek ketika diberikan isyarat. Sedangkan ingatan itu adalah kemampuan untuk mengambil kembali merek dari ingatan ketika diberikan isyarat yang relevan. Nah, brand awareness ini juga mempengaruhi pembentukan citra merek dan kemungkinan untuk dipertimbangkan apakah mereka mau beli atau enggak produknya. Dan hal ini juga sangat mempengaruhi pilihan konsumen, terutama dalam pengambilan keputusan saat waktu yang dibutuhkan itu pendek. Pasti kalau misalnya kalian datang, terus kalian lagi urgent, misalnya buat cewek-cewek contoh, misal tiba-tiba kalian datang bulan, tidak di rumah, tidak ada pembalut, pasti kalian langsung pilih aja secepatnya gitu, berdasarkan awareness yang kalian punya terhadap brandnya. Nah, di sini semakin kecil pertimbangan konsumen dalam memilih produk kita, itu bisa menjadi takar eh, yang cukup baik bahwa sebenarnya brand awareness dari produk kalian itu cukup tinggi. Seperti itu. Nah, untuk menciptakan brand awareness ini, itu perlu meningkatkan interaksi yang berulang kepada konsumen yang bisa melalui berbagai kegiatan marketing komunikasi seperti iklan, sponsor, atau pemasaran acara. Maksudnya adalah ini marketing event, dan juga menghubungkan merek dengan beberapa kategori produk yang memperkuat ingatan dengan merek. Nah, ini sebenarnya maksudnya bisa juga dengan kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan brand yang berbeda kategori untuk meningkatkan brand awareness kita. Seperti itu. Nah, kalau misal kalian punya campaign-campaign yang surprise, campaign-campaign yang berbeda juga dari kompetitor, nanti ini juga bisa jadi salah satu tools yang dapat meningkatkan brand awareness dari sebuah brand. Lalu untuk brand image, di sini sebenarnya fungsinya itu mau menciptakan kesadaran merek yang kuat dan membentuk citra merek yang positif. Itu sebenarnya merupakan langkah penting dalam membangun ekuitas merek. Kesadaran merek yang tinggi diperoleh melalui paparan berulang, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, asosiasi yang kuat dengan kategori produk yang relevan, sementara citra merek yang positif terbentuk melalui strategi pemasaran yang mengaitkan asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik dengan merek dalam ingatan konsumen. Jadi kalau misalnya brand awareness itu gimana caranya kita menyampaikan message-nya, gimana caranya kita eh, membedakan dari pesaing, bagaimana caranya kita melakukan pemaparan-pemaparan terus. Nah, brand image itu sebenarnya adalah result dari activity-activity yang sudah kita lakukan. Dan harapannya brand image ini akan tertanam di dalam ingatannya konsumen. Seperti itu. Dan penting juga bagi perusahaan untuk memastikan bahwa asosiasi merek yang dibentuk itu nggak cuma menguntungkan, tapi juga unik dan berbeda dengan kompetitor asosiasinya juga gitu. Nah, hal ini intinya dalam brand image itu udah kawinan, udah kayak apa ya? Itu kayak result atau outcome dari semua yang kita lakukan, baik itu activity yang sudah kita lakukan untuk menciptakan brand awareness dan juga dari STP yang dari awal itu sudah kita bentuk.
Nggak bisa cuma hanya kalian tahu ini akan menguntungkan untuk konsumen, tetapi juga harus berbeda dengan kompetitor. Seperti itu. Kira-kira sampai sini, apa ada yang mau ditanya? Paham semua ya? Oke. Oke, saya lanjut. Kalau udah pada paham. Nah, gimana sih Mbak cara mengidentifikasi dan juga mempertahankan membentuk si brand positioning ini seperti itu. Nah, untuk basic konsepnya, karena brand positioning ini adalah elemen kunci dari strategi pemasaran, itu tuh yang paling penting kita bisa mengidentifikasi pasar target, lalu memahami apa yang terkait dengan pesaing, apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan. Lalu juga ada asosiasi merek tentang titik paritas dan titik perbedaan untuk mengklarifikasi nilai. Ini adalah POV dan POD yang nanti akan saya jelasin di belakang. Lalu ada keunikan dan juga alasan konsumen memilih merek tersebut. At least basic konsepnya tuh kalian itu punya dan kalian bisa dapat jawabannya saat kalian punya sesi waktu interview dengan owner kalian. Lalu yang kedua itu adalah nature of competition. Kita perlu menargetkan jenis konsumen tertentu untuk membentuk persaingan. Jadi, kita perlu mempertimbangkan kira-kira segmen mana yang mau kita ambil dan preferensi konsumen mana yang mau kita pakai sebagai keunikan dari atau kekuatan dari brand kita sendiri itu. Kita perlu memeriksa juga sumber daya dan niat perusahaan yang lain. Itu sebenarnya mereka mau targetinnya tuh pasar yang mana sih? Nah, persaingan tidak langsung ini sebenarnya nanti bisa kita jadikan potensi pasar yang baru juga buat kita. Seperti itu. Jadi kita sebagai marketer itu harus memprioritaskan juga sebenarnya eh, kita perlu pakai si market dari kompetitor juga atau kita mau fokus ke punya kita doang atau justru kita mau ngambil semuanya gitu. Berdasarkan apa lagi Mbak? Ya berdasarkan efektivitas. Apakah biaya yang dimiliki untuk melakukan strategi marketingnya itu cukup untuk menjangkau semuanya. Kalau nggak cukup, kalian bisa fokus ke apa yang kalian punya dan yang udah diambil sama kompetitor marketnya itu bisa menjadi prioritas yang kedua. Atau kalau misalnya ternyata itu bisa berpotensi juga untuk kita olah, silakan dipakai. Gitu. Yang kedua itu ada target market. Ini sebenarnya lebih ke segmentasi yang tadi saya sempat jelaskan, kayak membagikan kelompok konsumen berdasarkan kebutuhan, perilaku yang sama. Nah, ini sebenarnya sangat mempermudah kalian juga untuk membuat program pemanfaat. Kenapa? Karena bisa memberikan wawasan yang jelas untuk branding dan strategi pemasaran. Kita perlu tahu kira-kira pasar mana yang cukup penting atau yang bisa menguntungkan kita dan dapat memahami dan dengan kalian bisa memahami segmen pasar yang mana, itu nanti kalian bisa memungkinkan menciptakan program yang lebih efektif.
Seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya points of parity dan juga points of difference. Jadi di sini saat memilihkan target pasar, itu kalian perlu mengidentifikasi point of difference sama point of parity. Bedanya apa? Kalau points of difference intinya adalah atribut merek yang unik, yang benar-benar beda gitu dari yang kompetitor punya. Sementara kalau misalnya POP itu sebenarnya apa sih yang sama pesaing. Sehingga kalau kita memang sebagai brand yang baru, at least kita punya pembelajaran atau kita bisa menjadi satu kategori sama mereka. Dan strateginya kalau memang cocok itu ada yang bisa kita ambil dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, dari sini saya mau minta tolong ke kalian, kira-kira apa yang menjadi point of difference dari kedua brand dan apa yang menjadi point of parity dari kedua brand. Ada yang bisa jawab? Yang scientific pakai Ralinsyah nggak, Pak? Itu termasuk nggak, Pak? Boleh. Masuknya apa ke itu? Point of parity apa point of difference? Referensi. Enggak, jawabannya ini cuma boleh dua itu. Different apa parity? Hmm, kurang paham, Mbak. Oke. Yang lain bisa ada yang bantu? Gimana yang lain bisa ada yang membantu Irgi? Aku Izin tuh Mbak, nonton. mungkin yang Irgi maksud itu point of difference ya Mbak. Oke. Terus untuk point of parity-nya yang mana? Novel. Point of parity-nya mereka sama-sama nyediain produk. Ini maaf mungkin saya kurang tahu produk makeupnya, cuman dari penglihatan saya itu foundation ya Mbak ya, Iya, harusnya. betul. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Novel, apa cukup? Point of parity-nya itu yang lain Mbak, selain dia jualan foundation, dia juga menyediakan shade yang macam-macam ya. Kalau saya lihat itu, yang dari Skintific kan itu kayak apa, shade-nya ada banyak juga. Terus yang Ya. dari Remy Beauty juga ada tulisan available in 15 shades, jadi mungkin parity-nya dari situ juga Mbak. Oke, betul sekali. Bagus, Novel. Jadi, untuk point of parity, apa yang membuat mereka tuh sama sih di dalam satu kategori, yaitu Skintific dan juga Dermy Beauty sama-sama menjual sebuah foundation, di mana betul juga bahwa mereka memberikan beberapa varian shades seperti itu. Lalu apa sih yang membedakannya? Betul juga kalau katanya Irgi sama Naufal. Point of difference-nya Mbak di sini dia ada menjual Ralinsyah Favorites gitu. Sedangkan Dirmi di sini tidak sama sekali apa ya, menonjolkan bahwa ini tuh favoritnya artis. Tapi apa yang mereka tonjolkan di sini itu adalah terverifikasi halal dan BPOM. Positioningnya dia mau ambil itu bahwa produknya mereka itu halal dan juga lulus BPOM. Lalu kalau di sini dia yang di highlight itu adalah 24-hour long wear infused dengan skincare ingredients. Di sini si Dermi itu bilangnya adalah foundation untuk semua skin tone. Yang dia sasar itu adalah skin tone-nya dulu gitu. Baru di bawahnya dijelasin ada skincare juga. Nah, skincare ini sebenarnya masuknya ke point of parity
gitu. Tapi di sini dijelasin ada apa sih skincare-nya ada allantoin, kafein, ada betaine juga. Di sini dia juga klaim UV protection SPF 18 dan untuk beberapa tipe kulit. Bahkan di sini dia tulis berapa gramnya kayak gitu. Jadi cari satu hal besar yang menjadi satu kategori yaitu point of parity. Baru dari situ kalian breakdown kira-kira point of difference-nya itu apa yang bisa kita tonjolkan dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kayak gitu. Nah, sampai situ tadi ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan point of parity dan point of difference? Karena nanti ini terkait tugas kalian juga. Berarti kalau prioritinya sama dengan brand lain atau sejenis gitu, Mbak, kayak misalkan kayak UMKM saya PMP, ngeklaimnya kan cuko yang sangat otentik, tapi brand yang sebelah juga ngeklaim cukonya otentik. Berarti kita tinggal nyari point of differentiasinya, Mbak, atau Iya, hmm, oke. lagi. Siap. Makasih, Mbak. Oke, ada lagi? Bener ya, awas lo nanti ada yang chat-chat saya lo ngerjain tugas yang siapa nih? Saya nggak mau jawab nih di luar perkuliahan nih. Mbak izin bertanya Mbak, Ya, boleh Novel. untuk point of parity ini ada batasnya nggak Mbak? Kayak hal yang bisa kita samain dengan kompetitor kita gitu Mbak. Contoh. Contohnya misal saya, kan saya kebetulan ganti UMKM nih Mbak Oke. kemarin. Nah, UMKM-nya jadi usaha lauk instan seperti itu. Seberapa jauh UMKM saya ini eh, bisa sama dengan brand kompetitornya Mbak gitu. Kayak ada Hmm, batasannya nggak gitu Mbak untuk point of parity ini? Karena kan takutnya kalau kayak sama banget kan kita jadi susah untuk mencari difference-nya malah gitu. oke, oke, oke. Menarik sih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau point of parity itu hanya sebagai tools kalian sih untuk mencari sebenarnya siapa kompetitornya dan kenapa kalian bisa kategorin dia kompetitor. Berarti kan ada parity yang sama gitu di dalam situ. Jadi kalau misalnya dibilang ada batasannya atau enggak, sebenarnya enggak ada sih. Justru dari kalian udah tahu semua parity-nya apa, ini kayak sebagai tools analytics gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu parity-nya tuh sampai di mana, tugas kalian untuk menciptakan si point of difference-nya. Gitu sih Novel. Oke, berarti kalau kita udah kayak menganalisis kompetitor dan mencari point of parity-nya, baru dari situ uh, kita kayak berarti POD itu lebih kayak diciptakan ya Mbak ya, gitu Iya, ya. tapi kalau misal udah punya POD-nya juga nggak apa-apa. Cuma make sure kalau itu benar-benar yang berbeda gitu loh. Kalau sama aja sama yang komputer punya ya buat apa gitu. Ya, baik Oh, Mbak. iya, kalau misal mau diciptakan baru pun pastikan itu relevan juga sama kebutuhan customer, persepsi mereka, biar dan nanti saya ada study case juga di mana sebuah company itu asal-asal aja menurut estetika mereka mau mengganti packaging, tapi akhirnya penjualannya turun gitu. Aman ya Noval? Apa ada yang mau ditanya lagi? Aman Mbak. Terima kasih Mbak. Sama. Oke, selanjutnya ini adalah em, guideline untuk positioning. Yang pertama,
itu adalah mendefinisikan dan mengkomunikasikan referensi apa yang sebenarnya tuh kompetitif jika dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, jadi brand positioning itu dimulai dengan mengidentifikasikan kategori merek dan menjelaskan kerangka referensi dari pesaingnya. Positioning ini juga akan efektif jika melibatkan konsumen tentang kategori merek dan kita bisa dapat feedback mengenai point of